Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Shalom, selamat pagi. Ketika Kita bersuka cita karena Tuhan selalu memberikan hari yang baru untuk kita nikmati. Dan kita bersyukur hari demi hari Tuhan memberikan pengajaran kebenaran untuk kita mampu mengampuni dan memaafkan kesalahan orang lain. Bukan sesuatu hal yang gampang, tapi kita harus mengikuti perintah Tuhan. Dan ketika perintah Tuhan kita jalankan, kita akan menikmatinya juga sukacita dan damai sejahtera. Perintah Tuhan tidak susah dan tidak sulit. Ketika kita tidak mampu, kita minta kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Tetaplah sukacita, hidup di dalam Tuhan, dan hidup saling mengampuni. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa yang maha kuasa, Bapa yang maha kasih, Bapa yang maha pengampun, kami patut bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Allah kami yang sempurna dan ajaran-ajaran-Mu juga ajaran yang sempurna. Berkati kami untuk kami mampu menjadi pelaku firman-Mu. Dan pagi ini juga kami mau mendengar firman-Mu, biarlah firman yang kami dengar menjadi satu firman yang mengubah hidup kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Dampak mengampuni orang lain. Firman Tuhan dari Matius 5 ayat 44 berkata demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, perintah Tuhan Yesus yaitu untuk mengasihi musuhmu. Tentu ini bukan perkara yang mudah. Ini juga bukan masalah yang mudah bagi kita. Bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus mengasihi musuh kita? Orang yang pernah melukai kita, orang yang pernah mengecewakan kita, orang yang pernah menyakiti hati kita. Bagaimana kita bisa mengasihi mereka? Dan lagi perintah Tuhan, bukan hanya mengasihi, tapi mendoakannya. Mendoakan orang-orang yang menganiaya, menindas, menekan, dan menghancurkan, dan yang pernah menghancurkan hidupmu. Berdoalah untuk mereka. Ini sulit rasanya bagi kita. Tapi bagi anak-anak Tuhan, ketika kita mengalami kesulitan, kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan akan memberi kemampuan kepada kita untuk kita mampu melaksanakan perintahnya. Ada satu cerita, seorang guru menyuruh murid-muridnya membawa besok sekolah, bawa kantong kresek plastik yang warna putih, lalu bawalah kentang. Nah, di dalam kentang itu tulislah orang yang paling kamu benci kepada murid-murid. Lalu murid-murid melaksanakan apa perintah gurunya. Ada yang mereka besok, ada yang setelah sampai sekolah guru mengecek. Ada yang kantong plastik isinya ada nama, lalu ada kentang isi 2, isi 3, ada yang isi 5, ada yang isi 7. Semua nama-nama di kentang itu adalah nama-nama orang yang mereka benci. Lalu waktu sekolah dia harus pegang. Waktu mereka ke toilet, jam istirahat mereka harus bawa. Lalu pulang juga dibawa. Kemanapun mereka pergi harus dibawa kentang yang dalam plastik itu. Lalu beberapa hari kemudian kentang-kentang itu sudah mulai membusuk. Dan baunya menyengat sekali. Baunya tidak enak. Waduh, murid-murid sudah mulai menggerutu, sudah kesal. Ini bu guru ini kok perintahnya aneh-aneh aja ini. Kentangnya sudah mulai busuk, gak boleh pula dibuang. Lalu mereka terus bawa. Pada hari yang kelima, lalu guru menjelaskan. Enak enggak bawa kentang busuk kemana-mana? Mana enak lah, baunya bau sekali, enggak ada orang yang mau dekat kami ketika kami bawa plastik itu.
karena baunya sangat menyengat. Lalu sang guru menjelaskan, inilah arti yang firman Tuhan katakan, yang Yesus katakan, kasihilah dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, lalu murid-murid melihat dan mereka mendengar apa yang diajarkan gurunya. Orang yang kita benci lama-lama membusuk dalam hati kita. Dan yang rugi siapa? Diri kita. Kita tidak bisa sukacita, itu jadi beban, jadi bau busuk. Orang lain pun tidak mau dekat dengan kita. Itulah kalau kita selalu menyimpan kesalahan orang dan benci kepada orang dan tidak mau mengampuni. Diri kita sendiri pun lama-lama tidak akan menikmati kebahagiaan hidup. Jadi firman Tuhan, perintah Tuhan bukan sesuatu hal yang abnormal atau sesuatu yang tidak normal, tapi sesuatu yang normal, dan kebenaran yang Yesus ajarkan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi kita. Ada beberapa dampak ketika kita mengampuni orang lain. Yang pertama, mendatangkan kuasa kesembuhan. Banyak orang yang sakit, mungkin ada penyakit, tapi juga ada faktor lain, menyimpan dendam, menyimpan kejahatan orang lain dan tidak bisa mengampuni. Ini bisa menjadi penyakit. Lalu kalau kita bisa mengampuni, kita juga bisa menyembuhkan diri kita. Secara fisik dokter bisa menyembuhkan, tapi secara hati atau rohani hanya Tuhan yang mampu menyembuhkan kita. Lalu dampak yang kedua adalah doa-doa kita akan didengar oleh Tuhan. Segala doa kita itu positif, hal yang benar Tuhan akan mendengar. Lalu yang ketiga, segala korban persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, Tuhan akan menerimanya. Jadi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, jangan seperti murid-murid tadi bawa kentang kemana-mana sampai busuk. Dan ketika busuk, baunya tidak enak, orang di sekeliling kita nggak mau dekat dengan kita. Oleh karena itu, mari terus belajar mengampuni dan memaafkan kesalahan orang lain. Ada banyak hal-hal positif yang akan kita nikmati dan mendatangkan sukacita ketika kita mengikuti perintah Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kita untuk kita mampu melakukan perintah ini. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Mampukan kami untuk mengampuni orang lain yang sudah menyakiti, mengecewakan, dan juga menghancurkan hidup kami. Kami percaya hanya Engkau yang mampu memulihkan hidup kami. Biarlah pemulihan itu dimulai dari kami mengampuni orang lain. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus.